Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh Fisika SMPK Penabur Jakarta. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat materi, sifat ekstensif dan intensif, kemudian sifat fisika dan sifat kimia. Kompetensi dasar yang diambil adalah dari KD 3.3 dan KI 4.3. Nah, sifat zat dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran dan jumlahnya. Bisa dikelompokkan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat suatu zat yang bergantung pada jumlah zat, banyaknya zat, berat, volume, atau ukuran zat. Contohnya adalah massa, berat, volume, jumlah, dan ukuran. Sedangkan sifat intensif adalah sifat selain sifat ekstensif. Jadi sifat yang tidak bergantung pada faktor-faktor pada sifat ekstensif. Pada sifat intensif ini bisa dikelompokkan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai sifat ekstensif. Sifat ekstensif ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah massa. Massa memiliki satuan kilogram. Yang kedua adalah berat. Berat ini mempunyai satuan newton. Jadi massa dengan berat itu berbeda ya. Nanti berat akan kalian pelajari lebih lanjut di kelas 8. Berikutnya adalah volume. Volume bisa volume zat padat, cair, ataupun gas. Sekarang di layar kita bisa melihat ada gambar sebuah balok. Dari balok tersebut bisa kita lihat, bisa kita nyatakan panjang, lebar, atau tingginya. Nah, panjang, lebar, atau tinggi itu berkaitan dengan ukuran dari benda tersebut. Berikutnya adalah, dari gambar bisa kita lihat itu adalah jumlah. Jadi misalnya pada gambar kita bisa menyatakan ada 3 ekor bangau putih. Jadi sifat ekstensif ada massa, berat, volume, ukuran, dan jumlah. Berikutnya kita bahas lebih lanjut mengenai sifat intensif yang dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan karakteristik dari zat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zat. Yang pertama, massa jenis atau kerapatan atau densitas. Yang kedua, kekerasan. Yang ketiga, kelarutan. 4, daya hantar listrik dan panas. 5, kemagnetan. 6, wujud materi. 7, titik didih, titik leleh, dan titik beku. Yang ke-8 adalah warna. Sedangkan untuk sifat kimia, sifat yang berkaitan dengan terbentuknya zat baru. Ada 4 bagian, yaitu kestabilan, kereaktifan, daya ionisasi, dan keterbakaran. Jadi, kalau sifat fisika hanya seputar fisiknya saja tanpa ada reaksi kimia atau sesuatu yang berkaitan dengan zat baru, sedangkan untuk sifat kimia, itu sifat-sifat yang berkaitan dengan terbentuknya zat baru. Berikutnya kita akan membahas terlebih dahulu dari sifat fisika suatu zat. Yang pertama itu adalah massa jenis. Massa jenis itu merupakan perbandingan massa terhadap volume benda tersebut. Jadi misalnya sebuah batu, kita bandingkan massa batu tersebut dengan volume batu tersebut. Sehingga rumusnya bisa dinyatakan Rho sama dengan M per V, massa per volume. Contohnya adalah seperti pada gambar. Es dan air adalah berasal dari bahan yang sama, tetapi ketika berwujud padat atau menjadi es, maka memiliki massa jenis yang berbeda. Mengapa bisa demikian? Nah, massa jenis akan kita bahas lebih lanjut di video pembelajaran lain yang terpisah. Berikutnya adalah kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran keras rapuhnya suatu materi. Ini misalnya pada contoh kita lihat, ini adalah gambar arang, dan satu lagi yang di bagian bawah itu adalah gambar intan. Kedua zat ini tersusun dari atom karbon, tetapi karena perbedaan
susunannya, maka arang menjadi zat yang rapuh, sedangkan intan menjadi zat yang sangat kuat. Padahal penyusunnya adalah sama, yaitu dari karbon. Kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat terlarut dalam pelarut dalam suhu tertentu. Zat terlarut disebut dengan solut, itu adalah zat yang akan dilarutkan. Pelarut atau solvent adalah zat yang digunakan untuk melarutkan. Jadi banyak sekali contoh pelarut, bisa menggunakan air, alkohol, ether, minyak, asam klorida, dan senyawa yang lain. Nah, pada contoh di sini bisa kita lihat yang berwarna biru ini misalnya adalah garam. Kemudian pelarutnya adalah air. Maka nanti yang menjadi zat terlarut adalah garam yang berwarna biru ini dan pelarutnya adalah air. Setelah dicampur maka akan menjadi larutan. Jadi di larutan ini terdapat menjadi larutan yang berwarna biru. Larutan disebut juga dengan solution. Faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah jenis zat, suhu, dan tekanan. Jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang dapat terlarut dalam suatu pelarut. Jadi jumlah maksimal zat yang masih bisa terlarut. Jadi misalnya ketika kalian membuat suatu larutan, maka pada saat tertentu maka akan ada zat tersebut tidak bisa larut. Mengapa? Karena pelarutnya sudah menjadi jenuh, sudah kehilangan daya larutnya karena sudah mencapai batas maksimum zat yang dapat dilarutkan oleh si pelarut tersebut. Daya hantar listrik dan panas. Dalam daya hantar listrik dan panas kita mengenal dua sifat zat, yaitu sebagai konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan listrik atau panas. Contohnya adalah logam, tembaga, besi, raksa, dan aluminium. Nah, beberapa cairan atau senyawa elektrolit juga dapat menghantarkan listrik, misalnya asam sulfat. Isolator adalah zat yang sulit atau tidak bisa menghantarkan listrik atau panas. Contohnya adalah kayu, plastik, dan karet. Berikut ini adalah contoh dari benda-benda yang bersifat isolator, misalnya kayu, styrofoam, plastik, dan karet. Kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan suatu zat untuk menarik atau menolak zat lain ketika diinteraksikan dengan suatu magnet. Kita mengenal sifat ferromagnetik, yaitu zat-zat yang tertarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, nikel, kobalt, dan baja. Paramagnetik adalah zat-zat yang tertarik oleh magnet tetapi tidak sekuat ferromagnetik. Contohnya adalah krom, aluminium, magnesium, dan platina. Diamagnetik. Diamagnetik itu termasuk zat-zat yang tidak dipengaruhi oleh magnet, bahkan dapat menolak magnet. Contoh zat yang tidak dipengaruhi oleh magnet adalah emas, seng, perak, plastik, dan karet. Jadi, tidak dipengaruhi itu artinya tidak ada interaksi apapun ketika benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet. Jadi, tidak menolak ataupun tidak mendekat ke arah magnet. Sedangkan contoh zat yang justru menolak ketika didekatkan dengan magnet adalah bismut. Good example of a paramagnet. Don't be confused. This is not static electricity or eddy currents. Graphite is repelled by a magnet, always, both by the north and south end. Berikut ini adalah contoh zat yang bersifat non-magnetik. Artinya nanti tidak akan bereaksi apapun ketika didekatkan dengan magnet. Contohnya banyak sekali, ada kertas, gelas, plastik, karet, dan kayu.
Nah, berikutnya, gadolinium, nikel, kobalt, dan ferum atau besi merupakan contoh zat yang bersifat ferromagnetik. Berikutnya ada uranium, platinum, dan aluminium merupakan contoh zat yang bersifat paramagnetik. Bismut dan karbon grafit merupakan contoh zat yang bersifat diamagnetik atau akan menolak ketika diinteraksikan dengan magnet. Warna. Warna benda merupakan spektrum cahaya yang mengenai mata. Jadi, cahaya itu memiliki panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang tertentu yang dipantulkan oleh benda mengenai mata dan akan diterjemahkan oleh otak sebagai warna. Jadi, mengapa kita bisa melihat binatang atau serangga yang berwarna merah? Karena binatang tersebut memantulkan panjang gelombang yang diterjemahkan oleh mata sebagai warna merah. Sedangkan warna-warna yang lain itu akan diserap oleh binatang atau oleh benda tersebut. Berikut ini adalah contoh dari spektrum warna. Jadi, warna-warna yang dapat kita terjemahkan atau yang dapat kita lihat itu merupakan panjang gelombang antara panjang 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Karena bisa diterjemahkan oleh mata sebagai warna-warna, maka panjang gelombang tersebut disebut juga hayat tampak. Titik didih. Titik didih adalah suhu atau temperatur ketika zat tersebut berubah wujud dari cair ke gas melalui pemanasan. Saat mendidih, terjadi perpindahan molekul di seluruh bagian cairan dan terjadi pada titik didihnya. Tentu saja, kalian pasti pernah melihat air yang mendidih. Jadi, kita lihat air yang mendidih akan seperti ini. Jadi, terdapat pergerakan pada molekul-molekulnya. Dan kita juga bisa melihat bahwa ketika air yang mendidih, itu bisa mengeluarkan uap. Titik leleh atau titik lebur. Titik leleh adalah suhu atau temperatur ketika suatu zat mengalami perubahan wujud dari padat ke cair akibat menyerap kalor. Bisa kita lihat contohnya adalah es batu yang sedang meleleh, es krim yang sedang meleleh, dan contoh lain adalah logam yang dipanaskan sehingga bisa meleleh atau melebur. Titik leleh dan titik didih beberapa zat murni bisa kita lihat pada tabel berikut. Jadi, contohnya adalah air memiliki titik leleh 0 derajat dan memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Zat tersebut meleleh atau melebur karena mendapatkan kalor pada suhu leleh atau titik leburnya. Jadi, misalnya contohnya air. Pada suhu 0 derajat, air itu apakah akan membeku atau akan meleleh? Ketika pada suhu 0 derajat melepaskan kalor, maka air akan menjadi es atau membeku. Sedangkan ketika pada suhu 0 derajat Celcius, air itu menyerap kalor, maka dia akan mengalami pelelehan atau peleburan. Titik beku. Titik beku adalah suhu atau temperatur ketika suatu zat mengalami perubahan wujud dari cair ke padat. Kalau gas ke padat itu namanya menyublim, jadi ini berbeda ya. Kebanyakan zat memiliki titik leleh dan titik beku yang hampir sama. Contohnya adalah air. Air atau H2O memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik leleh 0 derajat Celcius. Lalu, kapan pada suhu tersebut air akan menjadi membeku atau justru es menjadi meleleh, tergantung apakah menyerap kalor atau melepas kalor. Ketika menyerap kalor, maka nanti es akan meleleh, sedangkan ketika melepaskan kalor, maka nanti air pada suhu 0 akan menjadi beku atau akan membentuk es. Wujud zat. Kalian tentu pernah mempelajari mengenai wujud zat ketika belajar di SD. Misalnya di sini kita lihat ada batu berwujud padat, kemudian ada teh yang berwujud cair, dan ada
bubble atau gelembung gas yang di dalamnya adalah wujud gas. Lalu, bagaimanakah dengan api? Termasuk wujud manakah api itu? Padat, cair, atau gas? Nah, untuk wujud zat akan kita bahas lebih lanjut di video pembelajaran yang terpisah. Untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Selamat belajar, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.